Oke, kali ini saya mau bikin tanya jawab ya mengenai 3D printer ya. Jadi mungkin seperti yang kalian tahu, 3D printer sekarang di online itu udah banyak banget gitu, bahkan berbagai merek ya, tipe gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalian mungkin ada yang udah pakai dan kalian mungkin kepikiran untuk pengen punya gitu ya, pengen punya terus tapi bingung mau beli yang mana gitu ya, karena udah banyak. Kalau dulu mungkin cuma beberapa merek ya yang terkenal dan itu import lagi ya, maksudnya merek-merek yang udah terkenal lah, pokoknya udah bagus. Nah, kali ini mungkin setelah keputusan pengen beli, bingung mau beli yang mana gitu ya, mau beli yang model seperti apa. Oke, ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan dalam membeli sebuah 3D printer. Yang pertama adalah teknologi ya, teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya ada beberapa teknologi dalam 3D printing ya. Jadi yang umumnya, yang pertama adalah FDM atau Fuse Deposition Modeling. Nah, Fuse Deposition Modeling ini sebenarnya teknologi 3D printer yang menggunakan filamen. Jadi filamen itu seperti ini, kalau belum tahu, jadi kayak gulungan plastik gitu. Jadi bentuknya kayak apa ya, kayak benang tapi filamen, sebutnya filamen. Jadi kayak gulungan tapi plastik ya, kecil gitu. So diameternya 1,75 dan ada yang 2,85, tergantung printernya pakai yang berapa. Nah, ada lagi teknologi yang namanya resin. Ini teknologi resin. Nah, teknologi resin ini menggunakan cairan resin. Nah, menggunakan cairan resin, teknologinya juga cara pakainya terbalik. Nah, sekarang keperluannya printer apa yang mau cocok buat kita gitu ya, mau yang FDM atau yang resin. Nah, ini tergantung dari objek yang akan kita buat gitu ya, tergantung objek yang rencananya kita mau pakai 3D printer itu untuk apa gitu ya. Kalau misalkan lebih ke arah fungsi ya, di fungsi dibandingkan dengan desain atau art ya, maka saya lebih menyarankan pakai yang FDM ya, karena FDM itu bisa dibilang lebih universal lah, bisa pakai untuk yang fungsional, bisa pakai untuk yang mungkin lebih ada artnya, bisa bikin gitu ya, semua bentuknya lo kayak apa gitu masih bisa gitu loh. Ada fungsionalnya dalam arti kata masih dipakai untuk bikin, misalkan contohnya bikin bracket, bikin apa ya, bikin bentuk seperti dudukan handphone seperti yang saya udah pernah bikin videonya, kemudian bikin segala macam lah, hampir universal kita bisa bikin. Nah, kalau kekurangannya adalah dia tidak untuk yang hal-hal yang detail seperti action figure yang perlu hal-hal yang dari sisi art yang benar-benar detail, yang detailnya tinggi. Nah, itu emang kurang mendukung ya. Nah, kalau yang mau kalian ingin bikin yang sifatnya detail-detail seperti action figure, kemudian mini diecast gitu ya, objek-objek untuk diecast ya, action figure, mini figurin ya miniatur. Nah, itu cocoknya adalah printer resin ya, yang pasti resin. Nah, itu udah tidak bisa dipungkiri karena resin itu apa namanya, detailnya tuh sangat tinggi ya, karena dia cairan liquid ya dari bahan resin. Jadi dia hasil printingnya tentunya lebih halus ya, lebih halus. Dan dia kelebihannya selain lebih halus juga dia karena sifatnya dia langsung dicetaknya tetap sama, dua-duanya ini teknologinya tetap metodenya additive manufacturing. Additive manufacturing itu per layer bikinnya tetap, cuma bedanya karena ini resin cairan. Kalau yang model resin, Anda mau nyetak 1 biji dan cetak 10 biji sekaligus, itu speednya sama aja ya. Jadi mau cetak 1 mau cetak 10 itu sama aja, karena dia sifatnya dia langsung dikeringin, langsung dikerasin dalam satu layer semuanya gitu. Jadi mau cetak 1. Nah, beda dengan yang filamen tadi FDM. Kalau yang FDM itu dia cetaknya satu-satu ya, karena dia pakai nozzle ngeprint satu-satu. Jadi kalau Anda cetaknya semakin banyak taruh di bed, objeknya akan di print ya tentunya akan semakin lama gitu ya. Nah, tapi di resin pun ada teknologi yang menggunakan sistemnya pakai laser. Jadi di resin itu ada beberapa tipe juga gitu ya.
Ada yang pakai laser, ada yang pakai foto, pakai LED ya, pakai lampu foto proyektor, jadi kayak proyektor. Nah itu ya, kalau pakai proyektor itu cetaknya satu dan banyak itu sama aja speednya. Tapi kalau yang pakai laser, dia model laser gitu, nah itu hampir sama seperti yang di FDM. Jadi cetak 1 dan cetak 10 tentunya 10 lebih lama karena dia satu-satu ya, dia teknologinya SLA atau SLS ya, laser ya. Nah itu tergantung dari Anda, kalian perlunya untuk bikin apa dulu gitu ya. Kalau kalian perlunya untuk bikin aksesoris mainan seperti Gundam ataupun apa itu yang perlu dari sisi eksotik ya bagusnya, yaitu kalian sebaiknya beli yang resin. Oke, itu yang pertama, teknologi ya dan kebutuhan kita untuk cetak apa. Yang kedua adalah budget. Nah ini penting, budget juga penting ya. Setelah kita udah tahu mau bikin untuk ngeprint apa, ya tentunya budget. Nah untuk budget ya tentunya kita harus sesuaikan dengan budget yang kita inginkan gitu ya. Kita perlu budgetnya yang ada, karena range-nya tuh sekarang itu FDM itu dari harga sekitar 2 juta ke atas sampai harganya yang puluhan juta juga ada gitu ya, unlimited lah bisa dibilang gitu. Mau yang imported yang mahal ya otomatis harganya ratusan juta juga ada. Nah resin pun sama. Sekarang resin itu sekarang dulu harganya jomplang ya, resin dan FDM. Sekarang harganya udah sejajar. Jadi resin pun harganya sekarang sudah ada yang 3 jutaan. Ya udah murah sekarang, bisa dibilang murah. Ada yang resin dan dulu resinnya itu, bahan liquid resinnya itu dulu juga mahal sekali ya, di atas yang 500, yang 1 kilo, yang 1000 gram itu di atas sejuta. Udah hampir sejuta lah. Ada yang antara 500 sampai sejuta. Nah sekarang harganya sudah mendekati filamen. Jadi udah mendekati filamen, bisa 300-an. Nah itu udah bisa dibilang murah lah ya, bisa dibilang murah. Jadi kalian bisa pilih lah berbagai merek yang bagus gitu ya, budget. Tapi ya tentukan budgetnya dulu. Yang pertama budgetnya mau berapa, nanti baru kita pilih mereknya ya. Tapi namun ada satu hal lagi, setelah budget kita ada satu yang perlu kita pikirkan, yaitu fitur. Kita perlu fitur apa aja nih dari budget itu, kita bandingkan budget A, merek B, merek C itu bagaimana gitu ya. Fitur kita bandingkan fitur-fiturnya. Semakin banyak fiturnya otomatis semakin mahal ya, semakin banyak fiturnya semakin mahal. Semakin sedikit fiturnya ya otomatis semakin murah. Jadi kalau kalian pilih yang FDM, mesin printer yang ada wifi-nya, ya tentunya beda dengan yang tidak ada wifi gitu ya. Atau yang perlu yang misalnya FDM-nya mau ada auto leveling, ya itu tentu lebih mahal lagi gitu ya dibanding yang nggak ada auto levelnya. Tapi ya tergantung merek juga sih gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah merek dan komunitas. Nah, ini saling berhubungan ya. Jadi saran saya adalah cari merek yang umum ya, cari merek yang umum, yang komunitasnya banyak gitu ya. Jadi otomatis yang umum kan otomatis komunitasnya ada gitu ya. Jadi komunitasnya banyak yang pakai gitu. Cari, karena apa? Karena saat kalian, contohnya gini loh, contohnya kalau misal kita beli printer yang abal-abal gitu ya, maksudnya bukan abal-abal ya, yang nggak jelas gitu mereknya, mungkin di luar negeri terkenal tapi di sini nggak ada gitu ya, kamu nggak ada yang pakai. Nah itu kalian akan kesulitan sendiri, karena kalian jika punya, karena 3D printer itu apalagi FDM, pasti kalian akan menemui banyak permasalahan gitu ya, terutama kalau kalian belinya yang murah gitu ya. Itu pasti permasalahannya lebih banyak dibanding yang agak mahalan. Nah itu biasanya, kalau kalian ketemu permasalahan, kemudian Anda tidak bisa ketemu teman yang komunitasnya nggak ada, kemudian teman yang nggak pakai printer itu, kalian akan nggak nyambung ya, susah mau cari solusinya gimana gitu. Tapi kalau kalian punya ada komunitasnya banyak dan terkenal gitu, banyak yang pakai, nah itu kan bisa saling sharing lah, bisa ketemu dan bisa jawabannya bisa dapat langsung didapat gitu.
Itu keuntungannya kalau kita pakai merek yang umum ya, yang terkenal dibandingkan komunitasnya ada. Jadi saran saya carilah yang mereknya umum dan komunitasnya juga ada di Indonesia, ataupun komunitasnya kalau misalnya kalian punya akses ke atau bisa bahasa Inggris ya tentunya cari yang komunitasnya banyak di luar negeri, itu lebih gampang untuk bertanya jawab ya. Jadi nggak bergantung di Indonesia. Tapi kalau kalian cuma bisa bahasa Indonesia ya mau nggak mau cari yang komunitasnya ada di Indonesia ya, yang banyak yang pakai lah terutama. Nah yang terakhir, yang nomor 5 ada yang terakhir adalah cari yang after sales service-nya itu bagus, yang udah terkenal. Caranya gimana? Ya caranya adalah pertama kenapa gitu ya. Jadi kenapa cari yang after sales-nya bagus ya? Karena seperti yang saya udah pernah bilang sebelumnya, kita main 3D printer terutama FDM ya, itu pasti akan ketemu banyak masalah ya. Masalah mechanical terutama. Mechanical, masalah macam-macam gitu ya. Karena itu kan kaitannya mechanical-nya banyak ya di 3D printer. Nah, itu permasalahan 3D printer, kemudian cara nyetaknya itu permasalahan yang apa ya? Maksud saya itu umum sekali gitu terjadi. Jadi kalian harus cari misalkan cari seller yang enak untuk diajak ngobrol, bisa ditanya ya, bisa kalau ada masalah bisa langsung respon segala macam. Nah kalau kalian beli yang misalnya kalian cuma ngincernya harga yang paling murah gitu ya, yang penting paling murah deh gitu, bodo amat printernya mau salesnya gimana kayak, yang penting printernya udah terkenal, terus kemudian cari yang paling murah gitu, nggak masalah sebenarnya. Tapi asal kalian sudah punya skill, udah punya pengalaman di 3D printer sebelumnya. Tapi kalau kalian tidak punya pengalaman sama sekali dengan 3D printer, Anda beli 3D printer dari seller yang ibaratnya ya dia cuma asal jual gitu ya, nah itu saya tidak menyarankan ya, karena akan susah nantinya kalau kalian harus bergantung dengan komunitas ya, itu agak sulit sih kalau menurut saya. Itu jauh lebih enak kalau kalian punya seller yang sangat bisa membantu atau yang bisa membantu kalian untuk kalau ketemu masalah, kemudian bagaimana developmentnya, pengembangannya itu jauh mereka bisa diajak komunikasi, tukar pikiran, itu jauh lebih enak dibanding seller yang cuman asal jual putus, nggak mau tahu lah pokoknya gua kan dulu udah beli gua murah gitu ya, lu mau ngarepin gua apa gitu, nggak usah nanya-nanya aneh-aneh deh ya. Aduh, sebaiknya dihindari lah seller yang seperti itu, sangat tidak komunikatif lah ibaratnya. Sayang sekali kalau kalian beli di seller yang seperti itu. Jadi cari sekarang ke depannya semua seller itu pasti akan menjual barang yang sama ya. Apa yang kalian harapkan dari seorang seller ya pasti servisnya dong. Kalau barangnya sama semua ya pasti servisnya yang diutamakan. Kalian pasti akan memilih seller yang lebih komunikatif, lebih sering bisa enak diajak ngomong ya, bisa saling tukar pikiran, jika ada masalah juga bisa langsung jawab, bisa cari solusinya, bisa kasih solusinya. Nah seperti itu ya. Jadi yang after sale service itu menurut saya sangat penting lah gitu ya. Nah kalau kalian beli printer yang mahal, nah itu otomatis after salesnya biasanya itu sangat diutamakan, prioritas lah. Kalau kalian beli printer yang harganya branded ya, saya nggak mau sebut merek ya, itu ada satu merek yang ada di Indonesia juga, ada beberapa merek yang di Indonesia udah terkenal, itu harganya puluhan juta ya, Nah si sellernya sendiri tahu nih printer nih harganya mahal gitu ya, dan ini skalanya tuh udah pasti bukan skala rumahan, nggak mungkin skala rumahan beli printer yang harganya puluhan juta, itu kemungkinannya kecil lah. Tapi udah skala industrial gitu ya, company yang beli, pasti mereka mengharapkan pelayanan yang lebih dibanding kalau kita beli retail gitu ya, yang beli cuman perumahan perorangan gitu. Nah
otomatis yang seperti itu mereka akan mensupport habis-habisan biasanya ya, mensupport habis karena mereka mengharapkan dari penjualan filamen, terus penjualan spare part, kemudian penjualan mesin untuk mesinnya lagi ke depannya ada yang baru diupdate, mungkin mengharapkan mereka akan beli lagi gitu. Jadi servisnya itu sangat diutamakan karena harga mesinnya juga mahal ya. Bahkan mereka kadang-kadang saya lihat ada yang beberapa yang kalau misalkan problem ya, kalau terutama untuk kantor-kantor gitu, untuk pabrik-pabrik itu mereka datang ke on the spot loh. Kalau misalnya mesinnya problem itu mereka bagian maintenance-nya itu akan orangnya akan datang ke tempat on the spot gitu, mereka akan datang benerin ya. Nah itu kelebihan dari kalau kita beli printer yang mahal yang mungkin skalanya industrial gitu ya. Nah itu udah luar biasa ya, servisnya luar biasa. Oke, itu 5 hal yang saya sebutkan tadi itu perlu untuk dipertimbangkan menurut saya ya. Itu sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum membeli sebuah 3D printer. Ya, pertama adalah teknologi ya, teknologi tetap berhubungan dengan apa yang akan kita buat. Yang kedua adalah budget ya, yang pertama budget ya, budget tentunya kita punya duit berapa itu harus disesuaikan dong ya. Kemudian dari budget, kemudian fitur ya, kemudian fitur apa aja yang kita perlukan. Kadang fitur ya perlu tidak perlu, ini masih bisa dipertimbangkan ya, nggak perlu ya, nggak usah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah merek dan komunitas, ini sangat penting ya, terutama untuk kalian yang belajar sendiri ya, untuk perorangan belajar kita mau cari tahu ya, dan komunitas lebih banyak tentunya lebih enak ya, baik yang pakai lebih enak diajak ngobrol. Yang kelima adalah after sale service dari sellernya sendiri, ini sangat penting. Oke, semoga sharing saya kali ini berguna buat kalian yang pengen beli 3D printer. Jika suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jangan lupa tekan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru tentang 3D printer dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.